Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang masih membahas tentang seputar kompor gas. Nah, hari ini saya ingin memberikan tutorial buat khususnya untuk para pemula untuk cara membongkar pasang kompor wind gas. Nah, kebetulan ini ada kompor wind gas yang tipenya W6 berapa ya itu tadi ya, 88A. Nah, ini tuh termasuk dia covernya yang menggunakan fiberglass atau kaca ya. Nah, ini kita harus membukanya harus perlahan-perlahan dan hati-hati. Ini yang pertama kita bautnya akan kita buka, yaitu baut yang 4 ini ya, ada 4 biji ini untuk penutup dia punya piringan stainlessnya ya. Ini yang dia yang mengancing antara body ini dengan kaca ya. Nah, itu supaya kaca yang tidak lepas. Jadi ini terus pelan-pelan. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Ini tuh sangat kotor sekali ya, jadi kurang perawatan. Ini sudah lama. Yang punya kompornya tidak pernah mencuci atau membersihkan, jadi diantarlah kemari karena mungkin biasanya kan agak takut ya kalau kaca, takutnya pecah, jadi harus lebih hati-hati. Dan ini bisa kalian lihat sendiri ya, kotorannya tuh numpuk banget tuh, banyak banget ya kotorannya tuh, seabrek-abrek tuh. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, untuk menggunakan ini kita harus menggunakan obeng ya, cara melepas knop yang jenisnya seperti ini, karena ini knopnya dia punya apa seperti apa ya, mangkoknya lagi. Jadi tidak bisa kita langsung tarik menggunakan tangan. Jadi perlu alat ya, menggunakan obeng kecil dan perlahan. Jangan juga kalian lakukan dengan kekerasan karena bisa patah. Nah, di sini karena baut-bautnya ini keras ya, sudah berkarat, jadi saya menggunakan ramuan dulu ya, saya oles-oleskan di sini supaya lebih mudah untuk bautnya dibuka ya nanti. Jadi ini tadi saya sudah tes menggunakan obeng, tidak mau terputar ya karena sudah berkarat, jadi kita hilangkan dulu karatnya menggunakan ramuan khusus ya, ramuan khusus. Nanti kalian bisa ini ya, bisa buat sendiri ramuannya. Ini hanya cukup cuka menggunakan soda kue aja dicampur. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita gosok-gosok dulu dan diamkan selama beberapa menit ya, jangan langsung kalian buka. Nah, untuk sambil menunggu kita bersihkan dulu yang kerak-kerak atau ini yang menempel pada bagian plat tempat corong ya, tempat corong pengapian. Kita bersihkan tuh. Dia menggunakan ini juga masih menggunakan ramuan yang sama. Ini tuh soda kue itu banyak sekali manfaatnya ya, itu bisa gampang sekali membuka. Ini tuh sudah melengket sekali sebenarnya. Ini minyak ya. Nah, sekarang kita tes. Nah, sekarang sudah mulai ringan ya, sudah bisa dibuka. Dan ini hasilnya ya, jadi lebih gampang, memudahkan kita dalam pekerjaan daripada kita memaksa-paksa dibuka ya. Nah, ini kita buka sebelah. Nah, sudah kita lepaskan, sudah bisa kita cabut bautnya. Ini kita langsung lepaskan mesinnya. Nah, itu mesinnya cuma seperti ini aja, cuman memang agak ribet ini karena ada penyangganya ya di bawahnya, jadi ditariknya agak susah. Nah, seperti ini. Sudah mulai gerimis ya cuacanya, ini sudah mulai rintik-rintik hujan ya, akhirnya hujan deras ya, terpaksa kita harus tinggalkan dulu ini dan kita skip ya. Nah, ini sudah dibersihkan, sudah dicuci, hasilnya seperti ini teman-teman. Memang tidak terlalu ini ya karena sudah memang berkarat, tapi sudah lumayan lah, sudah sedikit lebih bersih. Ini tuh komponennya masih terpisah-pisah. Nah, ini kita tes dulu mesinnya, ternyata tidak ada kendala ya untuk bagian mesin, aman ya, langsung hidup. Ini cuman saya bersihkan kotorannya saja dia. Ini seperti itu, ini lancar ya, satu kali langsung hidup. Jadi nggak ada masalah untuk bagian mesin, jadi bisa kita langsung rakit kembali ya. Nah, kita masukkan lagi mesinnya seperti ini. Kita pasang dulu mangkoknya ya, yang di ini untuk mangkok tempat knop. Nah, kalian juga kalau dalam pemasangan untuk mangkok knop ini harus lebih berhati-hati karena ini tuh ini ya sangat kriuk, biasanya tuh mudah patah apalagi kalau sudah lama. Jadi pelan-pelan, dan untuk mengencangkan bautnya usahakan jangan terlalu kencang sekali karena biasanya pecah. Nah, kalau pecah repot lagi ya, kalian cari gantinya tuh susah kalau yang begini karena jarang ya ini dijual. Jadi ini cukup dikencangkan ya, sudah. Bautnya cuma 4 biji saja, sama seperti kompor biasa pada umumnya.
Nah, cuman memang dia ini perbedaannya untuk di cover bagian atasnya dia menggunakan kaca ya atau fiberglass. Kelebihannya sih kalau menggunakan kaca ya lebih mudah lah sebenarnya dibersihkan. Cuman yang rawannya kalian harus hati-hati ini ya, dia kondisinya tidak bisa kena benturan atau panas yang terlalu tinggi karena bisa menyebabkan banyak kasus itu kacanya pecah. Ya, jadi ada memang kelebihan dan kekurangannya. Tapi dibalik itu memang sih ini termasuk apa kalau kompor menggunakan kaca begini termasuk elegan lah ya. Artinya punya nilai jualnya yang tinggi juga. Kan selain ini juga ada merek-merek lain seperti kayak ya Sanken dan sejenisnya itu sudah menggunakan fiberglass. Nah, ini kita pasang corongnya. Nah, di sini karena tidak ada ini ya pengaitnya, jadi kita akali untuk menahan corongnya supaya tidak lepas, kita lipat menggunakan tang lancip. Jadi agar lebih mudah itu kita lipat aja dia. Oke, nanti ini saya pasang dulu yang sebelahnya. Nah, ini nanti kalian perhatikan cara mengancingnya ya. Ini kalian lipat ke bagian berlawanan arah. Nah, ini kalau yang sebelah kanan ya kita alihkan ke kanan dia. Nah, yang sebelah kiri kita bikin lipat ke sebelah kiri juga ya begitu. Nah, seperti itu ya dilipat supaya tidak lepas. Karena ini kan repot ya kalau lagi memasak, kalau dia lompat nanti apinya bisa terhambur kemana-mana. Nah, oke. Sudah ya, ini sudah kencang jadi tidak akan terlepas. Nah, kita pasang untuk bagian cover bagian atasnya tuh. Ini mereknya Wingas ya. Tipenya tuh di situ di atas kompornya sudah tertulis W668A. Nah, jadi kalau kalian punya kompornya di rumah yang seperti ini dan kalian pas nonton video ini bisa kalian ya bersihkan sendiri, bongkar. Caranya tuh mudah banget sebenarnya ya. Cuma memang kalian mesti perlu kehati-hatian dan untuk memasang bagian ini untuk covernya ini juga kalian saat memasang tutupnya ini kan di atas ini ada karet ya, ada karet pelindung tuh jangan lupa juga kalian ya sampai lupa tidak dipasang. Nah, ini ya, ini yang karet kecil ini tuh adalah apa istilahnya ya, untuk melindungi ya supaya kaca tidak terkikis ya, karena kalau dia langsung tidak ada silikonnya itu dia langsung apa plat stainlessnya langsung berhubungan dengan kaca biasanya terjadi gesekan menyebabkan biasanya ya bisa luka kacanya. Kalau sudah luka nanti gampang retak ya seperti itu. Jadi memang silikonnya terus kalian jaga betul ya, jangan sampai dia rusak. Nah, oke, pelan-pelan kita kasih sama ya ukurannya. Nah, ini untuk baut pertama kalau kalian mau kencangkan itu jangan langsung kencang sekali tapi pelan-pelan dulu. Nanti setelah semuanya terpasang ya, bautnya terpasang empat-empatnya ini, karena ini biasanya tidak presisi ya, kalau kalian kasih kencang sementara ini dia belum pas di lubangnya itu biasanya akan terjadi timpang ya. Pada saat biasanya mau dipasang bautnya so tidak sama dia, jadi tidak sama akibatnya bautnya tidak terpasang bagus nanti ya. Jadi harus pelan-pelan. Nah, setelah masuk semua kalian bisa kencangkan pelan-pelan tapi juga jangan terlalu kencang ya kalau bisa, karena ini supaya dia ada ruang ya untuk udara, supaya tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu ketat sekali ya kalau kita pakai celana ya, kayak begitulah ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi dikasih kencang. Nah, semuanya sudah masuk. Nah, sekarang kita pasangkan burnernya ya. Oke, kita pasang. Kita akan coba nyalakan. Kita akan sambungkan ke gas ya. Kita pasang dulu knopnya. Kita cuma dorong begini saja sudah gampang ya. Ini sudah masuk. Nah, ini sih kompornya memang sudah agak kusam ya karena sudah mungkin dipakai sudah ya tahunan lah ya ini. Tapi kalau kacanya ya sebenarnya ya begitu aja dia kalau menggunakan kaca itu kelebihannya. Nah, ini juga saya menggunakan ya pembersih ini yang saya racik sendiri ya untuk mengkilatkan kompor. Oke, nah itu dilap-lap begini aja. Ini tuh sama fungsinya kayak ini ya, pengkilat motor.
Cara buatnya nanti gampang, sebenarnya videonya sudah ada di sebelumnya saya buat ya, karena kontennya ini untuk campuran-campurannya, jadi kalian nanti tinggal kunjungi aja video saya sebelumnya. Ya, dilap-lap begini dia supaya terlihat lebih ini ya, lebih mengkilat, dilap-lap. Jadi ini seperti ini sudah selesai teman-teman ya untuk cara pembongkaran kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau ada pertanyaan nanti kalian ya bisa tulis di kolom komentar. Ini sih sebenarnya kalau memang kompor begini ya memang lebih cocok untuk rumahan atau digunakan untuk rumah pribadi yang hanya masaknya ya tidak jumlah-jumlah yang banyak. Artinya kalau untuk bisnis ini sebenarnya kurang cocok ya, karena apa namanya ya, untuk kapasitasnya kecil. Nah ini ternyata masih merah ya, ini cukup di setel saja bagian bawahnya. Nah ini sudah biru kembali, nah sudah menyala normal. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video sebelumnya.